Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Di sini saya menggunakan 10 potong tahu putih atau tahu sutra. Jangan lupa sebelum kita susun rapi seperti ini, tahunya sudah harus kita cuci bersih ya. Selanjutnya saya akan menambahkan telur ayam. Nah, untuk telur ayamnya ini kita gunakan putih dan juga kuningnya sebanyak 2 butir ya teman-teman. Nah, agar rasa telur dan juga tahunya agak hambar, kita tambahkan kaldu ayam sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Selanjutnya, kita tambahkan juga lada sekitar setengah sendok teh. Dan langsung aja akan kita haluskan ya teman-teman, atau kita hancurkan, bisa gunakan garpu atau juga sendok. Nah, ini cukup kita tekan-tekan aja, jadi nggak perlu kita blender ataupun kita mixer. Jadi kita mau dapatkan tekstur tahu tuh masih agak besar-besar ya, jadi nanti lebih berasa ketika kita masak. Nah, ini udah selesai, saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil satu alas talenan. Sekarang kita akan membuat beberapa topping. Pertama saya gunakan 2 siung bawang putih, ini kita iris dulu bawang putihnya. Ini bumbu rajang ya atau bumbu cincang. Selanjutnya bawang putih ini kita potong-potong kecil, jadi seperti kita akan bikin minyak bawang untuk ukuran bawang putihnya. Kemudian di sini saya juga gunakan bawang merah sebanyak 6 siung. Ini sama kita iris-iris tipis dulu bawang merahnya. Nah, untuk bawang merahnya ini nanti kita juga akan potong kecil-kecil. Jadi nanti aromanya jadi lebih harum ya teman-teman. Oke, bawangnya udah mulai selesai. Kemudian di sini saya gunakan daun seledri atau kalau di tempat saya ini namanya daun sop ya teman-teman. Kita gunakan sebanyak 5 lembar atau 5 batang. Nah, untuk bagian batangnya itu juga kita pakai ya. Jadi untuk daun batangnya kita pakai semuanya. Nah, ini sama saya potong atau saya iris-iris kecil untuk daun seledri atau daun sopnya. Ini nanti bikin aromanya semakin harum ya. Selanjutnya selain daun sop atau daun seledri, saya juga gunakan daun bawang. Nah, di sini ukuran daun bawangnya besar-besar, jadi cukup saya gunakan 1 batang aja atau 1 lembar. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan daun bawang yang kecil-kecil bisa gunakan 3 ya. Nah, di sini namanya bawang prei karena ukurannya lebih besar. Ini sama, saya potong juga kecil-kecil. Kita gunakan yang bagian putih dan juga bagian hijaunya ya. Oke, udah selesai. Nah, tidak lupa saya tambahkan atau saya gunakan cabai merah keriting. Nah, sebenarnya buat kamu yang senang pedas bisa menambahkan cabai rawit atau menggantinya dengan cabai rawit. Tapi karena di rumah ada anak-anak yang juga pengen makan, jadi saya gunakan cabai merah keriting. Ini nggak akan pedas ya teman-teman. Ataupun kalau ada rasa pedas itu nggak banyak, hanya sedikit aja. Nah, ini kita iris atau kita potong-potong kecil untuk cabai merah keritingnya. Kemudian agar semakin enak dan semakin lezat, di sini saya menggunakan sosis ya teman-teman. Ini saya gunakan sosis ayam. Jadi nanti lebih berasa lauknya ya. Nah, selain sosis, kamu juga bisa gunakan bakso atau juga kamu bisa gunakan udang. Jadi nanti aroma dan rasanya jauh lebih enak. Nah, ini untuk sosisnya sama, kita potong-potong kecil. Tapi kalau misalnya kamu gak punya stok sosis ataupun stok bakso dan selainnya, gak apa-apa, gak pakai. Ini opsional ya teman-teman. Tapi kalau kamu tambahkan nanti hasilnya makin enak. Nah, untuk sosisnya ini kita potong-potong dadu, tapi kalau misalnya kamu pengen lebih berasa saat digigit, kamu bisa potong agak besar ya teman-teman. Nah, di sini masih ada plastiknya, bisa dibuang. Nah, yang ini saya potong agak lebih besar ukurannya agar nanti ketika digigit lebih berasa. Oke, ini kita selesaikan dulu untuk sosisnya. Kemudian di sini yang terakhir saya gunakan wortel. Nah, sebagai sayurannya. Wortel ini kita gunakan setengah buah aja, kemudian sama kita potong-potong dadu atau kita potong-potong kecil seperti sosis ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semuanya. Selanjutnya kita ambil kembali tadi tahu yang udah kita campur telur dan juga kaldu. Kemudian kita masukin mulai dari dedaunannya, daun seledri, kemudian daun bawang, cincangan bawang putih, bawang merah, sosis, dan juga ada wortel serta cabai merah keriting. Nah, ini jadi banyak ya teman-teman. Jadi perbandingannya untuk tahu telurnya itu 1, kemudian untuk toppingnya juga 1. Nah, ini kita aduk dulu, kita ratakan, pastikan semuanya tercampur rata. Jadi untuk tahunya ini menyebar ya teman-teman, bersatu atau membaur dengan topping-toppingnya. Nah, kita aduk semuanya. Di sini untuk rasanya mungkin jadi lebih tawar ya atau lebih hambar karena kita tambahkan topping. Selanjutnya di sini untuk merekatkan saya menambahkan tepung terigu. Nah, kalau mau lebih crispy kamu juga bisa tambahkan tepung beras atau tepung tapioka. Nah, untuk tepung terigunya saya tambahkan sebanyak 5 sendok makan ya teman-teman. Kita taburin aja di bagian atasnya.
Nah, kemudian di sini tidak lupa kita tambahkan penyedap rasa. Saya tambahkan garam dan juga MSG. Karena tadi kan kita tambahin topping dan juga tepung. Jadi nanti rasanya itu jadi benar-benar gurih dan juga ada rasa asinnya. Kita satukan, kita padukan. Jadi fungsi dari telur ini untuk merekatkan tahu dan juga topping-toppingnya ya. Agar nanti ketika dimasak dia nggak berhamburan atau dia nggak pecah. Nah, ini kita ratakan. Kalau dirasa terlalu encer atau terlalu cair, kamu bisa tambahin lagi tepung ya. Kalau misalnya kamu menggunakan telur yang ukuran besar, biasanya ini lebih lembek atau lebih cair. Jadi, penggunaan tepungnya harus lebih banyak. Nah, ini kita aduk dulu sampai benar-benar semuanya tercampur rata. Boleh sesekali dirasa, kalau misalnya rasanya kurang asin, kamu bisa tambahin garam atau kaldu ayam. Nah, ini kita satukan semuanya. Oke, kalau dirasa udah membau rata atau tercampur rata, langsung aja kita masak. Saya gunakan minyak goreng yang agak banyak, jangan lupa wajannya juga agak besar ya. Kemudian kita biarin dulu minyaknya sampai benar-benar panas. Nah, kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita masukin tadi. Nah, untuk mencetaknya cukup gunakan sendok, tapi di sini saya mencetaknya tuh ukurannya tuh pipih ya teman-teman. Jadi nggak usah tebel-tebel agar nanti masaknya merata. Nah, untuk apinya di sini saat menggoreng jangan gunakan api besar, tapi gunakan api sedang agar dia tuh bagian luarnya tuh nggak terlalu kecoklatan atau kelihatan matang, tapi ternyata bagian dalamnya belum matang. Nah, ini bisa kita lihat yang pertama kali digoreng itu kita pisahin dulu. Jadi tenang aja, ini tuh nggak lengket teman-teman atau nggak saling menempel karena dia menggunakan tepung terigu. Nah, kita masukin lagi. Jadi kalau masih ada space minyak yang kosong, kita bisa masukin sambil kita bolak-balik yang pertama kali kita masukin. Karena warnanya udah berubah seperti ini agar dia nggak hangus ya teman-teman. Nah, kita masak dulu, kita goreng sambil kita bolak-balik. Kalau misalnya udah ada warna yang kecoklatan banget seperti ini, menandakan udah matang ya. Nah, kalau dia udah setengah matang, dia akan timbul atau mengapung. Nah, ini bisa kita angkat. Kemudian untuk yang lainnya kita goreng kembali sampai warnanya benar-benar kecoklatan. Dan ini aromanya tuh harum banget teman-teman karena kita menggunakan daun seledri dan juga daun bawang serta cincangan bawang halus, ada bawang putih dan juga bawang merah membuat gorengan atau perkedel ini tuh semakin harum. Nah, ini kecoklatan, kita angkat semuanya, kita tiriskan. Kalau misalnya masih ada yang warna putih-putihnya, nah, seperti ini bisa kita lanjut goreng ya teman-teman agar nanti dia benar-benar matang sempurna sampai ke dalam. Selanjutnya saya akan lanjutkan untuk menggoreng sisa-sisa adonannya ya teman-teman. Tonton videonya sampai habis. Nah, ini dia hasilnya pergedel atau bakwan tahu telur serta topping-toppingnya. Ini tuh selain aromanya harum, rasanya juga enak loh. Jadi rasanya tuh asin, enak banget dimakan pakai nasi hangat, nggak perlu lauk lain lagi. Buat kamu yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Dan jangan lupa cobain di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.